Para pejabat struktural di lingkungan Badan BPSDM. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Trisa, Bu Sesbadan, walaupun sedang bertugas di luar kota, sudah menyempati untuk membuka acara ini. Baik, saya izin melaporkan dulu Bu, kegiatan ini dibiayai oleh Dipa Setbadan dan kegiatan ini diikuti luring dan daring. Kebetulan yang luring hanya ada berlima Bu, ada Pak Hendra, ada Pak Dedi, Bu Sondang, dan tim dari konsultan. Selebihnya Bapak Ibu ada yang di daring sambil menunggu yang lain, tapi untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin, mohon arahan dari Ibu untuk membuka kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, para peserta pertemuan untuk transformasi kepemimpinan dengan dukungan teknologi informasi di era pandemik. Juga saya lihat sudah lengkap narasumber yang sudah hadir tepat waktu tadi. Terima kasih kepada para narasumber. Ada Pak Wisnu, Pak Ahmad Faturo ya, dan ada yang lain nih, Pak Antonius Chandra. Ya, terima kasih, dan tentu saja yang saya banggakan ini Ibu Bapak sekalian, para pejabat struktural dan staf teknis di lingkungan Badan BPSDM. Terima kasih sudah hadir dan bergabung pada pertemuan forum siang hari ini. Juga teman-teman panitia, ini hostnya, Sohibul Baitnya, Pak Timor dan kawan-kawan, teman-teman PI. Terima kasih untuk sudah bisa menggelar pertemuan ini atau forum ini. Saya kira forum ini menjadi bentuk responsibilitas dari kita semua dalam menghadapi era new normal atau kondisi pandemik yang tentu memerlukan lompatan-lompatan dalam cara bekerja. Saya kira kita semua menyadari bahwa cara bekerja kita harus berubah, karena kita tidak boleh mengurangi output sekalipun. Jadi kita harus menyesuaikan cara kerja kita. Jadi sebagai bentuk dari platform digitalisasi cara kerja yang mudah-mudahan memang bisa membantu memudahkan kita mengerjakan sesuatu. Kemudian saya kira juga ini menjadi bentuk nyata dari teman-teman Badan BPSDM yang nantinya sering berhadapan dengan praktek-praktek teknologi informasi yang akan menjadi keseharian. Dan saya berterima kasih sudah banyak yang hadir, terutama hadir secara daring. Tidak masalah, kami juga paham kesibukan-kesibukan, namun kami sebagai sekretariat badan ingin memberikan nilai tambah pada Ibu Bapak sekalian
dalam rangka tadi merubah cara kerja sehingga bisa menghasilkan output yang lebih baik dengan situasi yang ada. Nah, kembali lagi, terima kasih untuk tema transformasi kepemimpinan dengan dukungan teknologi informasi di era pandemi. Jadi pertemuan ini merupakan kegiatan penyegaran terhadap teknologi dan informasi di era pandemik dan menyongsong tahun 2021 bagi pejabat administrasi dan pengawas di lingkungan Badan BPSDM Kesehatan. Dan secara umum, pelatihan transformasi kepemimpinan dengan dukungan teknologi informasi ini diharapkan peserta paham dan menguasai framework pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari dalam pekerjaan, ya, tadi cara bekerja, mengurangi penggunaan kertas atau tidak menggunakan kertas sama sekali, ya, paperless, memilih untuk menggunakan file digital dalam penyimpanan dokumen. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pilihan-pilihan kita sekarang semakin terbatas. Artinya kita hanya punya pilihan, semakin lama semakin nyata pilihan kita adalah paperless. Begitu. Jadi penguasaan digital harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kompetensi yang sudah Bapak Ibu miliki. Secara khusus diharapkan dapat memonitor dan mengatur pekerjaan dengan menggunakan fasilitas Google secara gratis dalam kapasitas tertentu. Jadi mudah-mudahan nanti segala sesuatu sudah bisa didigitalisasi, ya. Sekarang teman-teman sudah mulai untuk mengumpulkan informasi nggak pakai form lagi, langsung pakai Google Form gitu, ya. Ya, ini diharapkan teman-teman semakin mendapatkan penguatan dari pelatihan ini, dari forum ini. Kemudian yang berikutnya, menggunakan Google Calendar untuk memonitor agenda kerja maupun meeting antar anggota tim agar rencana kerja dapat berjalan dengan baik. Nah, ini kita manfaatkan apa yang tadi disebutnya sebagai gratis, ya. Walaupun memang keamanan menjadi utama, tapi coba nanti juga dieksplor bagaimana tentang keamanan dan sebagainya. Mana yang bisa kita gunakan, mana yang masih memerlukan pertimbangan gitu. Kemudian menggunakan Google Docs, Sheet, dan Slide untuk dapat berbagi data dan informasi, dan pekerjaan Office. Ini kalau ini mungkin sudah pada ahli, ya, cuman mungkin nanti dikuatkan, di-remind lagi untuk beberapa hal yang menjadi pengetahuan praktisnya, mengedit secara real time dan anggota tim lain dapat langsung melihat hasilnya. Jadi nanti kelihatannya akan ada praktek-praktek begitu, akan ada kasus-kasus studi kasus, ya. Ini saya kira akan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, walaupun waktunya memang tidak terlalu lama, tapi mudah-mudahan ini nanti dengan sumber yang saya kira kalibernya sudah cukup bisa di teman-teman, mudah-mudahan tetap menarik forum beberapa jam ke depan ini. Kemudian dapat melakukan audiensi, assessment, mengumpulkan data dan menggunakan Google Form. Hingga menghasilkan grafik sesuai data yang dihasilkan, yang tadi saya sampaikan, dan informasi secara cepat. Diminta mengumpul, alhamdulillah biasanya teman-teman sudah bisa mendapatkannya secara cepat, asal respon dalam mengisinya cepat, ya. Kemudian dapat melakukan tatap muka virtual dengan menggunakan Google Meet. Ini juga lumayan, gratisan. Dan dapat melakukan koordinasi hasil kerja, sharing file, dan berbagi informasi dengan
tetap mengutamakan keamanan dan otorisasi dengan menggunakan fasilitas Google Drive. Oleh karena itu, kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta untuk memanfaatkan teknologi digital dan dapat diikuti dengan penuh tanggung jawab. Ini saya kira kesempatan yang sangat baik. Kalau saya punya kesempatan, saya senang mau ikut. Tapi kayaknya cuma bisa monitor aja. Teman-teman semuanya, silahkan mengikuti dengan seksama ya. Saya yakin ini sangat bermanfaat buat keseharian Ibu Bapak sekalian dan memudahkan cara kita bekerja. Barangkali itu saja pesan dari saya yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan forum ini. Forumnya keren, judulnya Transformasi Kepemimpinan dengan Dukungan Teknologi Informasi. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada tim Datin yang sudah menginisiasi pertemuan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Teman-teman yang belum bergabung untuk mudah-mudahan walaupun sebentar, walaupun sekilas, walaupun dalam kesibukan, mungkin masih ya. Terima kasih. Silahkan Pak Timor untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Ses. Alhamdulillah kegiatan ini telah dibuka oleh Ibu dan diberikan arahan untuk mempersingkat waktu, dan ini sepertinya tepat waktu 13.30 kita melakukan pembukaan, kemudian bisa langsung melakukan materi dari narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan narasumber dan tim. Dan kesempatannya, jadi memang kami dari bertiga sebagai narasumber untuk materi ini itu memang seperti yang disampaikan Bu Ses terkait dengan pemanfaatan tools ya, terkait dengan percepatan di era digital transformation. Jadi memang banyak sekali latar belakang yang bisa menjadikan media ya untuk pembahasan percepatan ini, terutama seperti yang saya tampilkan di sini. Untuk era digital transformation itu memang ada 3 pilar, karena memang dasarnya ini muncul sejak situasi pandemi COVID-19 ini ya, itu memaksa masyarakat untuk beralih dalam hal akselerasi digital. 3 pilar tersebut yaitu masyarakat, kemudian dunia usaha, dan pemerintahan. Jadi memang terutama di sini di Kementerian Kesehatan, kemudian di Kementerian sendiri itu sangat perlu untuk mendukung digital transformation ini, karena memang semuanya terlibat dalam hal menekan bagaimana penyebaran COVID-19 ini. Terutama di saat ini model komunikasi yang banyak digunakan itu saat pandemi itu ada beberapa model kerja ya. Jadi
Artinya dengan kondisi yang ada ini, ya, itu beberapa model kerja akhirnya kita terapkan. Ya, jadi ada WFH, ya, WFO, ya, work from home, work from office, dan itu kadang di beberapa perusahaan, beberapa institusi, sampai ke pemerintahan pun juga menerapkan kondisi kombinasi ini. Ya. Kondisi kombinasi ini akhirnya mengajak kita semua itu menerapkan semua serba digital, serba menggunakan kondisi infrastruktur yang sangat kuat dan sangat stabil untuk bisa dimanfaatkan dalam hal bekerja, kemudian juga ada juga dengan hal untuk belajar, ya, untuk belajar sendiri itu ada ini mic-nya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi untuk menerapkan transformasi digital ini memang digunakan untuk lingkungan kerja, kemudian juga untuk sekolah, belajar, ya. Jadi tidak hanya di satu sisi saja, karena semua stakeholder akan kena dampak dari kondisi ini. Jadi sampai dari sisi pelatihan itu pun untuk assessment sekarang ada istilahnya AJJ, assessment jarak jauh. Ya. Jadi dari sisi kerja, ya, yang WFA, WFO itu kadang-kadang ada sampai yang bergantian, ada menggunakan shift, ya. Jadi siapa yang WFO, siapa yang WFA. Memang positifnya dari kondisi model komunikasi seperti ini, ya, menggunakan serba digital itu cukup banyak, ya. Jadi memang selain kita juga kalau yang diarahkan pemerintah adalah mengurangi penyebaran COVID, juga memanfaatkan serba digital, ya, digitalisasi, di mana semua dokumen-dokumen yang memang juga sebagai salah satu media komunikasi yang paper itu bisa menjadi paperless, bahkan sama sekali tidak digunakan lagi dengan kondisi apabila semua dokumen tadi sudah memanfaatkan digital, ya. Itu salah satunya seperti itu. Jadi nanti dari sisi teknologi itu juga akan harusnya bisa mendukung kondisi WFH tersebut, ya. Tapi juga bukan berarti kondisi yang positif ini tidak ada negatifnya, ya. Jadi negatifnya, ya, ini yang saya cermati, saya juga sebagai praktisi maupun juga sebagai akademisi, kadang-kadang dengan WFH ini tidak kenal waktu, ya, Bapak Ibu, ya. Ya, maksudnya kadang-kadang ada kelas-kelas malam yang akhirnya terlupakan dengan jam, gitu, ya. Atau ada juga kadang-kadang jam-jam rapat. Nah, ini kadang-kadang saya juga sebagai praktisi di konsultan ada undangan-undangan rapat jam 9 malam itu ada undangan rapat, ya. Atau hari-hari libur Sabtu Minggu ada undangan rapat. Ya, memang akhirnya tidak melihat perkembangan waktu dan jarak, tapi juga kadang-kadang juga harus kita bisa tetap kondisikan bahwa semua itu juga harus bisa melihat dari sisi beban dan tanggung jawab masing-masing, ya. Nah, kemudian juga kondisi-kondisi lain di mana yang saat ini infrastruktur di Indonesia, ya, kadang-kadang kondisi internet yang juga sangat berpengaruh, ya, kondisinya di daerah-daerah ujung, ya, daerah-daerah timur, gitu, ya, itu juga kadang-kadang juga masih kemungkinan kesulitan di infrastruktur, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini juga akhirnya seperti sekolah-sekolah juga berdampak dari
sisi digital transformasi ini. Nah, ini ada satu sumber terkait informasi yang didapatkan di Kominfo mengenai digital transformation itu berdasarkan digital literasi. Ya. Kita perhatikan sama-sama di sini bahwa digital literasi itu adalah terkait dengan skill, ya. Jadi ujungnya adalah sisi kompetensi ya, dari SDM kita sendiri. Kemudian dari higienik behaviornya, yaitu bagaimana budaya kita, kebijakan kita dalam memanfaatkan dari sisi digital transformasi. Bukan berarti kita memanfaatkan teknologi ini dengan tanpa ada tanggung jawab. Ya. Kemudian juga digital awareness. Ya. Yang terakhir yang juga kita perlu perhatikan adalah sisi keamanan. Ya, tadi juga disampaikan oleh Bu Ses juga bahwa dengan era digital transformasi ini sudah pasti dan tidak menutup kemungkinan itu yang perlu diperhatikan adalah sisi keamanan, ya. Dan itu juga ada regulasi-regulasi atau kebijakan terkait undang-undang ITE-nya, ya. Ini juga harus terutama di sisi teman-teman Datin di sini itu juga perlu mempersiapkan sisi selain infrastrukturnya yang harus diperkuat, juga dari sisi keamanan. Menurut Menteri Kominfo, ya, untuk transformasi digital nasional nanti ini ada 5 prioritas yang perlu diperhatikan juga sebagai pengembangan dari sisi pemanfaatan tools, ya. Jadi ya kembali lagi tadi yang saya sampaikan. Dari sisi pemerintahan juga sedang menuntaskan pembangunan infrastruktur internet yang berkecepatan tinggi itu di 12 ribuan desa dan kecamatan ya, dengan 150.000 titik layanan publik. Ini memang tujuannya adalah untuk mendukung percepatan era transformasi digital. Kemudian juga pembangunan pusat data nasional. Ya, di sini ada satu data Indonesia, ya, yang memang itu digaungkan oleh pemerintah bahwa semuanya nanti akan menjadi satu kesatuan pemanfaatan data. Ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia di bidang digital yang secara komprehensif. Ya, jadi ada literasi digital, talenta digital, sampai ke pemimpinan era digital transformasi ini. Ya, karena dengan berkembangnya teknologi, apabila SDM itu sendiri tidak berkembang, ya, potensinya tidak menunjang, ya, dirasakan sangat tidak seimbang, ya, tidak berbanding antara percepatan era transformasi digital dengan kompetensi SDM yang ada. Ya, jadi artinya di sini pemerintah juga mengunggulkan dari SDM unggul Indonesia maju. Nah, ini yang menjadi pembahasan bahwa dalam percepatan era digital transformasi itu harus didukung dengan kompetensi dari SDM yang ada. Kemudian yang poin keempat, menurut Kominfo, bahwa penguatan ekosistem ekonomi digital juga akan bisa mengembangkan perekonomian, ya, program-program penjualan online, ya, pemasaran teknologi digital juga akan mendukung dari sektor pertanian. Ya. Nah, ini juga akan sangat mendukung semua sektor dari sisi transformasi digital nasional. Yang terakhir juga dari undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini kembali lagi itu akan sangat memberikan arti, ya, atau berdampak juga, terutama di sini di bidang di sisi Datin. Selain tadi meningkatkan infrastrukturnya, juga harus sudah mulai memahami dan juga mencermati bagaimana keamanan sistem informasi yang ada di PPSDM ini, terutama dalam hal digitalisasi secara keseluruhan. Ya. Kemudian dari 3 percepatan transformasi digital tersebut dapat dilihat bahwa ada satu data Indonesia berdasarkan peraturan Presiden nomor 39/2019. Kemudian juga SPGE, ya, sekarang ini sudah semuanya sistem pemerintahan ada berbasis elektronik. Jadi
kalau di PSDM mungkin juga sudah mulai mengikuti kebijakan SPDE, gitu Mas Timur ya. Jadi artinya semua sudah mengerucut menjadi pembahasan penggunaan satu data Indonesia, di mana nanti akan ada saling pertukaran data, di mana beberapa data yang memang bisa digunakan cross kementerian atau mungkin KL itu akan sangat berguna dalam hal pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian yang berikutnya adalah SDM unggul. Nah, kalau di sini saya sendiri juga ikut membantu pengembangan dari SDM unggul di beberapa kementerian lain. Itu memanfaatkan salah satu framework untuk skill di sisi era informasi, ya. Jadi memanfaatkannya adalah satu framework namanya SFIE atau dibaca dengan Sofia. Ya, ini itu sangat berguna dalam hal pengembangan upskilling dari SDM, terutama yang mendukung dari sisi TIK di ASN. Ya. Nah, ini salah satu kementerian yang juga sedang menerapkan itu ada di ATR BPN, kemudian juga kalau di badan itu ada BNPB. Itu saya sendiri juga ikut mengembangkan skill framework information age ini di di kementerian dan lembaga tersebut. Nah, ini sebenarnya akan sangat bermanfaat, bukan berarti mereka yang harus di bidang IT, tapi memang di sini diterapkan di ASN yang mendukung kebijakan dari sisi digital transformasi. Kemudian, nah ini pembahasan satu data yang bisa kita lihat ya dari Kementerian PKN Bappenas. Itu memang tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian ya yang perlu didukung dengan data yang akurat. Kemudian juga untuk memperoleh data yang akurat, yang mutakhir, dan yang ketiga juga selama belum ada ketentuan yang mengatur mengenai satu data di Indonesia, kemudian karena hal Presiden juga perlu menetapkan peraturan tersebut, maka muncullah kebijakan tadi mengenai satu data Indonesia sebagai tata kelola data pemerintahan ya, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini tertulis di pasal 1 ayat 1 di Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data. Ya. Jadi data yang dihasilkan itu datanya adalah standar, kemudian juga memiliki metadata, ya, juga memenuhi interoperabilitas data, artinya itu antara satu lembaga dengan lembaga lainnya itu bisa saling berkomunikasi antar data masing-masing, ya. Kemudian juga menggunakan kode-kode yang disepakati bersama sebagai kode data induk. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita sebagai pengguna atau yang akan memanfaatkan data tersebut tidak akan kesulitan bila membutuhkan informasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Kemudian berikutnya juga mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, itu saya tulis di sini terkait di pasal 1 dan pasal 2, ya. Ini juga memanfaatkan tentang infrastruktur dari SPDE sendiri, itu termasuk perangkat keras, perangkat lunak, ya. Kemudian juga di pasal 2 juga menggunakan prinsip-prinsip ya seperti efektivitas, kemudian keterpaduan, kesinambungan, ya. Semuanya di sini adalah untuk mendukung percepatan dari era transformasi digital. Nah, kalau kita bisa perhatikan bersama di sini di pasal 2 nomor 7 kembali lagi yang dibahas adalah di sisi keamanan, ya. Di mana kerahasiaan, keutuhan, kesetiaan, dan keaslian itu sangat mendukung dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Ya, jadi kemudian di sini kita bisa perhatikan bahwa
berdasarkan data yang ada di Kominfo sendiri untuk upskill dan kompetensi SDM TIK di ASN, ya itu menurut Menkominfo untuk mendukung transformasi digital di Indonesia itu masih sekitar 9 juta talenta digital ya yang masih dibutuhkan. Ya, ini untuk yang minimal berijazah SMK atau sarjana. Ya. Jadi dengan jumlah tersebut pasti dirasakan akan banyak sekali ya yang harus dilakukan oleh pemerintahan ya untuk bisa memperoleh untuk mendapatkan sejumlah tersebut. Kemudian juga ini akan digunakan Sofia sebagai rangka sertifikasi kompetensi baik di sisi internasional maupun di nasional ya. Seperti kemarin saya juga diundang oleh beberapa RSP maupun Kominfo ya juga untuk BNSP dalam hal standarisasi kompetensi untuk di era digital transformasi dan IT cybersecurity ya. Salah satunya memang kemarin ada pembahasan di ICT Project Management itu juga bagaimana konsep AJJ, asesmen jarak jauh itu sudah harus mulai dilakukan di semua unit skema kompetensi. Jadi untuk peningkatan kompetensi tersebut itu dapat dilakukan dengan proses self assessment ya. Jadi bagaimana mengevaluasi tim di bidang masing-masing dengan memanfaatkan pihak ketiga maupun dari sisi individu atau institusi untuk melihat apakah unit kerja kita SDM yang terkait dengan TIK itu sudah sesuai dengan bidangnya atau memiliki kompetensi yang ada. Ya. Nah ini dengan kondisi seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya, ini ada beberapa contoh yang saya dapat cuplik di sini berdasarkan Sofia untuk SDM yang bisa mendukung TIK di ASN. Ini ada beberapa contoh terkait dengan digital transformation. Ini ada CIO, ada CTO, ada arsiteknya, kemudian juga information assurance profesional dan ada banyak lagi ya. Kalau di digital transformasi itu ada sekitar 15 profil dari sisi kebutuhan SDM terkait dengan TIK di ASN. Kalau di security ada sampai 49 profil. Dan masing-masing profil ini sendiri bisa kita perhatikan di kolom kompetensi ya. Itu ada banyak yang bisa didukung di sana hingga apa saja sertifikasi yang diperlukan. Ya, jadi di sini bisa kita lihat banyak sekali dukungan partner dari Sofia tadi ya, mengenai pembahasan kompetensi. Jadi artinya dari SDM sendiri tidak perlu khawatir apa sih kompetensi saya untuk bisa membantu dalam hal percepatan digital transformasi di sini ke depannya seperti apa. Jadi memang ada masalah di sini terkait dengan IT governance, kemudian tentang bisnis modeling, bisnis analis ya, sampai ke keamanan sendiri tentang information security. Dan ini tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu di sini yang memang bukan latar belakangnya IT, tapi bisa ikut serta berperan di sini, terutama dalam hal dari sisi substansi yang ada di pihak Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini saya mengambil beberapa contoh yang bisa saya munculkan dari digital transformasi. Kemudian di slide berikutnya ini adalah dari sisi security. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini tidak harus semuanya berlatar belakang di IT, tapi juga dari sisi substansinya sendiri bisa mendukung bahwa peranan dalam percepatan digital transformasi ini sangat dibutuhkan. Oke, nah selanjutnya untuk hari ini mengenai pemanfaatan Google sebagai tools yang ada, yaitu memang akan sangat berperanan dalam hal seperti yang disampaikan di awal tadi, ya, baik dari sisi bagaimana kolaborasi kinerja tim, ya, Bapak Ibu di sini, baik dari sisi leadership atau dari sisi kepemimpinan, ya, memanfaatkan Google Collaboration. Di sini ada banyak yang bisa kita pelajari, ya.
Contohnya di sini pemanfaatan email sendiri, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa melihat bahwa sering memanfaatkan email hanya dari sebatas akun email saja, ya. Padahal sebenarnya dari sisi akun Gmail itu sendiri akan menjadi akun awam sebagai pembuka dari konten-konten di Google yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, ya. Seperti contohnya Google Drive, Google Docs, ya, Google Meet sampai dengan Google Form sendiri, itu semuanya berawal dari adanya akun yang ada di Gmail Bapak Ibu, ya. Sampai seperti saya sebagai YouTuber ya, Mas Timur ya, saya sendiri mencoba ikutan untuk membuat video-video yang ada di YouTube, ya, itu berawal dari akun Gmail juga, ya. Nanti dari sana berkembang semua bisa membuka konten-konten yang ada di Google sendiri sebagai Google Collaboration, ya. Ada Google Drive. Nah, Google Drive ini juga akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama sudah di era digital ini, ya, memanfaatkan penyimpanan data di cloud, ya, untuk menyimpan file-file Bapak Ibu, ya, yang nanti akan sangat bermanfaat bila data-data tersebut bisa digunakan bersama oleh teman-teman atau tim yang bekerja sama dengan kita, ya. Nah, dengan kondisi tadi, data-data yang sudah kita simpan itu tidak harus ada di lokal kita ataupun yang ada di laptop kita. Jadi kita kemana-mana sudah terhubung dengan Google Drive yang ada di cloud, ya. Kemudian juga nanti akan membahas tentang Google Docs, itu penggunaan bersama untuk klien tersimpan, ya. Melalui akun Google sendiri kita bisa memanfaatkan, ya, file secara sharing atau bersama, ya, seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang mungkin awalnya kita kalau mau bekerja itu saling bertukar file, ya, saling bertukar file, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, ya, atau mungkin dengan mengirimkan ke folder, ya, nanti begitu diedit, yang satu dengan yang lainnya mengedit sama-sama, ternyata yang terakhir, yang pertama kali mengedit, ya, merubah atau mengupdate filenya ketimpa dengan yang belakangan mengupdate. Nah, ini yang juga berbahaya, ya. Berbahaya artinya file-file yang sudah diupdate sebelumnya hilang semua, gitu kan. Nah, dengan memanfaatkan penggunaan Google Docs ini, itu bisa dioptimalkan dengan pemakaian bersama dari file-file yang ada tadi, misalkan Word, nanti satu orang dengan yang lainnya itu bisa saling mengupdate bersama, ya. Jadi file tersebut bisa kelihatan, oh saya sedang mengupdate, oh Bapak tuh sedang update di situ juga. Jadi malah kita bisa lihat saya, Pak Fatu, atau mungkin ada lagi Pak Chandra di sini, itu sama-sama mengupdate file yang sama, itu bisa kelihatan. Dan malah di situ juga ada satu kolom atau ruang yang bisa dimanfaatkan sebagai chatting, ya. Jadi kita bisa diskusi di sana, misalkan ini yang diupdate yang paragraf sekian, atau yang subjudul atau subbab yang sekian ini saya, atau dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nanti akan dibahas sama-sama dalam pelatihan hari ini secara teknis bagaimana memanfaatkan Google Docs ini, ya. Kemudian juga Google Meeting, ya, Google Meet ini sebagai sarana meeting online, ya, ini juga sebagai alternatif lain di selain dari sisi Zoom atau Webex, ya, yang mungkin Bapak Ibu pernah kenal, ada Zoom, ada Webex. Nah, kalau Google Meet di sini itu lebih dimudahkan dengan berkolaborasi dengan konten-konten Google yang lainnya. Ya. Kemudian ada Google Calendar, ya, di sini sangat bermanfaat dalam hal kolaborasi dalam penjadwalan. Jadi artinya Bapak Ibu di sini kalau bisa memanfaatkan Google Calendar secara optimal, itu apabila ada acara atau event yang bisa dikolaborasikan dalam tim, itu akan saling mengundang dan mengupdate kalender yang ada di Google di akun Google-nya masing-masing, ya. Jadi tidak perlu lagi kita nge-set kalender kita terus nanti minta yang lain tolong kalendernya penjadwalannya disamakan, ya, karena di Google Calendar ini sudah langsung bisa sama-sama mengupdate dalam tim kita
tinggal nanti pihak yang terundang di Google Calendar itu bisa secara otomatis melakukan approve atau tidak dari sisi undangan yang ada di Google Calendar kita. Ya. Kemudian yang terakhir ini juga ada Google Form yang sangat optimal buat kita, itu adalah terkait dengan pemanfaatan data untuk hal informasi yang dibutuhkan saat kita menggunakan misalkan ATER, ya, kemudian sebagai presensi atau absensi dalam hal contoh sederhana seperti ini, ya, di rapat atau mungkin seminar, itu kita bisa tahu atau bisa membuat analisa data dari sisi presensi, ya, bahwa siapa saja yang hadir, kemudian mungkin kita juga bikin beberapa pertanyaan-pertanyaan di Google Form tersebut terkait dengan peminatan atau tindak lanjut dari rapat tersebut, dan akhirnya kita bisa munculkan data-data tadi dalam bentuk grafik, ya, dan bisa mendukung kinerja kita sebagai bentuk infografis, ya, yang dibutuhkan sebagai bentuk laporan, ya. Nah, ini yang sangat mendukung dari konten-konten Google yang akan kita laksanakan sebagai bentuk pelatihan di hari ini, ya. Nah, ini rencananya seperti ini, nanti akan secara teknis dibahas oleh Pak Chandra bagaimana pemanfaatan Google sebagai tools yang ada dalam hal mendukung percepatan di era digital transformasi. Nah, ini seperti yang sudah ditayangkan untuk agendanya, nanti pembahasan tersebut akan secara bertahap dilakukan oleh Pak Chandra dan Pak Fatur. Baik Pak Timur, dari saya seperti ini, nanti silakan bisa dilanjutkan secara teknis terkait dengan pemanfaatan Google sebagai tools di era digital transformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Untuk selanjutnya kami silakan ke tim Pak Wisnu untuk mempresentasikan.